Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? I hope you are in well situation. Welcome back on this channel. Anak-anakku sekalian, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang explanation text part 2. Dan pada part 2 kali ini kita akan membedakan antara explanation dan procedural text. Namun, sebelum jauh kita beranjak pada materi pokok, jangan lupa manfaatkan satu jari kalian untuk tekan tombol subscribe untuk nantinya kalian bisa mendapatkan info terupdate dari channel ini. Dan silakan absen diri kalian pada kolom komentar dengan menyebut nama, kelas, dan jurusan kalian ya. Dan sebagai bentuk acuan serta tercapainya kompetensi baik pengetahuan, sikap, dan keterampilan, berikut kompetensi dasar pada materi pembelajaran bahasa Inggris kali ini yang harus kalian ketahui. Kompetensi dasar 3.8. Membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks explanation tentang lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait gejala alam atau sosial yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 11 sesuai dengan konteks penggunaannya. Kompetensi dasar 4.8. Menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks explanation, lisan dan tulis terkait gejala alam atau sosial yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 11. Anak-anakku sekalian, jika kalian sering terbiasa dengan membaca teks dengan berbahasa Inggris, tentunya bisa dipastikan kemampuan dalam memahami teks bahasa Inggris akan mengalami peningkatan. Apalagi nggak jauh beda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Inggris pun juga demikian. Begitu banyak jenis teks yang bisa kalian jelajahi loh. Let's start to our topic. Jika kalian mencoba menerjemahkan bahwa explanation memiliki arti penjelasan, maka dapat dikatakan secara garis besar bahwa explanation text adalah sebuah teks yang berisi tentang penjelasan. Maksudnya apa sih ya? Anak-anakku sekalian, meskipun explanation text cukup mirip dengan procedural text, tapi dalam hal ini kalian masih bisa membedakannya kok. Explanation text itu nggak serupa dengan procedural text yang lebih memberikan kalian petunjuk untuk melakukan sesuatu secara step by step alias tahap demi tahap. Explanation text akan lebih menjelaskan kepada kalian kenapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi. Gimana? Paham kan? Nah, coba perhatikan contoh perbedaan antara procedural text dengan explanation text di bawah ini. Kalau dalam procedural text, kita bisa mengatakan how to make delicious vegetable dishes, cara membuat olahan sayur yang lezat. Sedangkan pada explanation text, kita bisa katakan why vegetable is important for our health. Mengapa sayuran penting bagi kesehatan kita? Nah, gimana? Ada yang beda? Seperti halnya jenis teks lainnya, explanation text juga punya fitur kebahasan tertentu loh. Pertama, tense yang digunakan adalah simple present tense. Tense yang satu ini kita gunakan pada saat mengungkapkan tentang fakta. Jadi, sudah pasti bahwa dalam explanation text, kalian akan menjumpai fakta yang dikumpulkan oleh penulis, bukan hanya sekedar opini. Kedua, kata kerja yang digunakan umumnya adalah action verbs, yaitu kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik, proses, serta aktivitas sementara. Contohnya, develop, work, become, dan lainnya. Ketiga, bentuk kalimat yang ada biasanya pasif.
Kalian tentu telah mengetahui kan tentang passive voice dan kegunaan serta cara menerapkannya dong. Passive voice akan memberikan penekanan pada kata kerja dan objek yang ada daripada subjeknya. Dalam beberapa kasus, subjek yang tidak diketahui juga dapat dihilangkan dengan passive voice ini. Keempat, banyak ditemui istilah yang menunjukkan hubungan sebab akibat seperti because of, due to, therefore, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu explanation text mengandung istilah teknikal yang mendetail tentang objek yang dijelaskan. Semoga bermanfaat ya. Thank you for the attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.